Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di Fisika kelas 12. Jadi, di pertemuan kedua ini, nyambung dari pertemuan yang kemarin, kita akan bahas beberapa soal latihan yang kemarin sudah kita download, kalian download di file PDF. Jadi ini ada di halaman 5 dan 6. Oke. Halaman 5 ada 2 nomor. Halaman 6 ada 2 nomor. Jadi 1 sampai 4. Oke, kita mulai yang nomor 1. Sebuah kembaran kawat panjangnya 2 meter, luas penambangnya 3 mm persegi dan hambatannya 15 ohm. Jika terdapat kawat panjangnya 4 meter tetapi luasnya 12 mm kuadrat dari bahan yang sama. Jadi ini dua kawat, ukurannya beda tapi bahannya sama. Jadi bahan yang sama ini maksudnya adalah jenis bahannya, atau kalau simbol fisiknya itu rho-nya sama, rho bahannya sama kayak gitu. Jadi soal meminta kita menghitung hambatan yang kedua. Jadi ini adalah perbandingan nilai hambatan, gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oke, kita balik ke papan tulis ya. Jadi kayaknya kalian jadi ngulik beneran. Oke, jadi ini yang nomor 1. Kita sudah siapkan gambarnya doang. Jadi yang nomor 1, ini ada dua kawat, kawat 1 dan kawat 2. Contohnya kayak gitu kan, dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama, panjangnya 2 meter, berarti ini adalah L1. Dengan luas penambang, berarti ini ya. Luas penambangnya bentuknya lingkaran. Ini adalah A1. Gitu. Kemudian kawat ini punya R 15 ohm. Jadi ini adalah R1-nya. Dengan rho, tadi kan rho-nya sama. Jadi rho satunya tak tulis rho, nanti di sini juga rho, biar sama. Kemudian ini L2-nya dan ini A. Jadi karena ini hanya membandingkan nilai, berarti kita berangkatnya dari L terus sebanding dari L dan rho berbanding terbalik dengan garis penambang. Jadi kita akan bermain di sini. Oke. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketika ini dan ini masing-masing dari besaran fisikanya itu satuannya sama, kita tidak perlu memikirkan konversi satuan kayak gitu. Oke. Langsung saja, berarti nanti ketika dibandingkan R1 per R2, maka hambatan 1 dibagi hambatan 2 itu sama dengan rho 1 L1 per 1 ini rho 2 L2 per tadi rho-nya sama, berarti indeksnya bisa kita gunakan biar kita bisa eliminasi. Oke, jadi ini A per B dibagi C per D, berarti kita bisa tulis L1 per R2 sama dengan L1 per A1 dibagi A2 per L2. Kita balikin. Oke, A1-nya masuk, ini 15 per R2 yang kita cari. Kemudian L1-nya 2, A1-nya 3, kemudian A2-nya 12, L2-nya 4. Gitu. Oke, kita bermain eliminasi. Ini 3 habis, berarti 15 ohm. Kemudian 2 R2, berarti R2 adalah 15 per 2. Oke, nomor 2. Oke, nomor 2 kita cek lagi gambarnya di modul. Oke, jadi nomor 2, perhatikan gambar rangkaian di bawah. Ada gambar rangkaian listrik yang ada lampunya, ada hambatan, dan ada baterainya. Gitu. Jadi di sini ada lampu. Jadi lampu boleh bulat kayak gini atau nanti kita lihat di papan tulis. Kemudian
masing-masing ada nilai R1 3, R2-nya 6, E-nya voltase lampunya voltase baterainya 12 volt dengan R-nya sama dengan 1 ohm. Jadi hambatan dalam lampu 1 ohm. Kemudian ada clue lagi, arus yang melewati lampu itu berapa? Dengan lampu identitas lampunya 12 watt, dayanya 12 dan 12 volt, tegangannya 12 volt. Jadi sesuai dengan ini. Ini dipakai untuk apa? Jadi kenapa lampu dipasang di sini? Jadi kita harus jeli karena lampu itu sendiri punya hambatan dalam lampu. Jadi di sini artinya di sini itu kita dikasih nilai 12 watt dan 12 watt itu di sini ada hambatan lampu yang harus kita cari melalui identitas lampunya. Gitu. Jadi hambatan di rangkaian ini tidak hanya 2, tetapi 4. R1, R2, hambatan lampu dan hambatan baterai. Oke? Kita balik lagi. Oke, kita balik lagi ke papan tulis. Jadi yang nomor 2, jadi L itu boleh digambar bulat aja, boleh digambar ada cross-nya kayak gitu. Oke. Kita diminta untuk mencari L yang mengalir di lampu. I yang mengalir atau I yang melewati lampu, arus listrik yang melewati lampu. Jadi tadi karena di sini itu sebenarnya ada hambatan dalam lampu yang tidak diketahui arus yang ini. Dari mana? Dari identitas ini. Ini watt, ini voltase. Oke. Ini ya. Jadi 12 watt dengan 12 ini yang ada di lampu 12 volt. Jadi nanti kita akan cari R dari sini. Jadi daya itu salah satunya bisa dicari lewat V kuadrat per R. Jadi ini 12. Ini 12 dan 12. Ini lampu. Jadi R lampunya ini bisa dieliminasi dan ini lampunya adalah 12 ohm. Jadi di sini itu ada 12 ohm. Begitu ya. Kemudian karena kita akan mencari I yang mengalir di lampu, otomatis kita harus mencari I total atau I yang mengalir di rangkaian. Jadi cari I total dulu. Gimana caranya? Kita harus mencari yang kedua, kita harus mencari R total terlebih dahulu. Jadi kita langsung saja dari atas karena kita lebih mudah hitungnya kalau pakai gambar. Jadi untuk ini dan ini mereka paralel. Kita bisa cari di Google. Ya di Google ada, tapi kan nggak kayak gini juga gitu kan. Ini sama ini berarti 1/6 ditambah 12. 12 ini 2 ditambah 1. Kemudian dibalik 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi di sini R-nya itu gimana ya? Di sini R-nya itu 4. R ini dan ini. Oh ya di sini. Ini dan ini nanti bergabung menjadi 1. Jadi R-nya ini 4 ohm. Kemudian karena ini dan yang 4 ohm gabungan dengan R1 3 ohm itu seri, berarti ini dan ini R1 ditambah R ini misalnya RL dan R2 ini RL dan R2 karena seri berarti 3 ditambah 4 berarti 7 ohm. Kemudian karena masih ada ini
Berarti itu terakhir R totalnya dia jadi juga di rangkaian. Jadi tinggal ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 8 ohm gitu ya. Oke, jadi kalau kecepatan silakan di scroll lagi, diputar lagi. Oke, kita sudah ketemu R total pengganti di rangkaian itu 8 ohm. Otomatis IT-nya atau I totalnya itu adalah I sama dengan V per R. Jadi V-nya 12, R-nya R total 8. Berarti 3 per 2. Pertanyaannya adalah I yang mengalir di lampu. Oke, kita bermain di sini. Kalau I-nya itu 3 per 2A, dia akan mengalir ke sana. Kemudian di sini ada percabangan. Oke, di sini ada percabangan. Artinya apa? Kalau kita bicara titik percabangan, kita harus bicara tentang hukum satu Kirchhoff. Jadi ada yang dibagi ke sana, ada yang dibagi ke sana. Jadi I total yang masuk dari sini, ini total akan dibagi 2 menjadi I lampu dan I yang mengalir di R2 gitu. Jadi akan dibagi 2 titik cabang. Kemudian karena I ini balik, karena I berbanding terbalik dengan R, otomatis perbandingan pembagian arus itu melihat R-nya berbanding terbalik juga. Gimana caranya? Caranya adalah matematika SMP. Jadi kalau ini di sini 12, ini 6, berbanding terbalik berarti arus nanti akan lebih besar ke R yang kecil, ya, karena berbanding terbalik. Jadi memilih I yang mengalir di R itu yang lebih kecil karena ini 12 dan 6. Berarti kita pilihnya yang 6 dibagi 12 per 6. 6 ditambah 18. Jadi 3 per 2. Gitu. Oke. Sama dengan setengah. Ya, jadi kenapa setengah ampere? Karena lampu punya hambatan lampu lebih besar daripada R2. Jadi kalau ini 3 per 2, yang lampu ini setengah, otomatis yang IR2 dapatnya 1. Oke. Ya. Oke, Selanjutnya kita cek soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Oke, perhatikan gambar rangkaian listrik searah berikut. Jadi ini ada rangkaian listrik dengan 3R. 6 ohm, 8 ohm, 24 ohm, dan baterainya 12 volt. Yang ditanyakan adalah tentukan kuat listrik pada hambatan 8. Jadi kuat arus listrik I yang mengalir di hambatan 8 ini. Bukan I dari sini, tetapi kayak tadi, kayak nomor 2, I yang sudah dibagi dari titik percabangan. Jadi I yang ada di sini. Oke. Kita balik lagi ke nomor 3 sih ya. Oke. Jadi ada hambatan 6, 8, 24 yang ditanya I. I pada hambatan 8 ohm. Yang ada di sini, bukan I ya sini. Oke, jadi kalau mencari I dan yang diketahui R dan V, otomatis cari I totalnya dulu. Oke, kita harus cari I total. Gimana caranya? Kayak ini. I total berarti cari ini dulu. Hambatan pengganti. Oke, kita langsung di sini aja ya. Ini dan ini. Ini dan ini. Oke.
dua hambatan itu, ini dan ini, berarti 1/8 ditambah 1/24, 3 ditambah 1 dibalik, berarti nanti totalnya atau paralelnya ini adalah 6 ohm. Kemudian 6 diseri dengan 6 berarti totalnya 12 ohm. Kemudian berarti totalnya dengan 12 ohm dibagi, ini 12 ohm. 12 ohm dibagi 12 ohm jadi 1 ampere. Kalau di sini 1 ampere, di sini dibagi. Jadi ini I masuknya ini lebih 2. Jadinya ini 1 ampere, kemudian dibagi ke sana, I ke sana dibagi. Kalau ini kita kasih ini aja, karena kita hanya mencari yang di sana, jadi I yang ada di sini kita mengalir, jadi I yang ada di 8 ohm itu kan 4 kayak tadi, kayak yang ini itu kan 4. Jadi yang jadi bilang itu lawannya kan ini, kemudian penyebutnya adalah jumlah, berarti 24 per 32 dari I total 1 ampere, berarti dibagi 8, 3 per 4 ampere. Ini yang mengalir di 8 ohm. 8 ohm otomatis yang mengalir di 24 ohm adalah sisanya. Kalau di sini 3 per 4 berarti yang mengalir di sini sebentar gitu ya. Nanti di sini ketemu lagi, total lagi, di sini ketemu lagi 1 ampere. Gitu ya. Oke. Sekali lagi nanti kalau kecepatan silakan di scroll videonya. Kita ke nomor selanjutnya, nomor 4 terakhir. Terakhir untuk hari ini gitu ya maksudnya. Oke. Rangkaian sederhana 3 hambatan identik R. Sekarang kita mulai dengan variabel, tidak ada angka. Oh ada sih, maksudnya hambatannya nggak ada angkanya. Kemudian jika titik A dan C diberi beda potensial 12 volt, tentukan potensial dari AB. Jadi A sampai C 12 volt, A sampai B-nya berapa? Jadi ini sekarang kita ngobrol tentang perbandingan atau pembagian voltase. Gitu. Oke. Oke, nomor 4 kayak gini. Jadi kita mulai dengan R berupa variabel, bukan angka. Kemudian kalau pegangan dari A sampai C atau beda potensial dari A sampai C 120 volt, yang ditanyakan dari A sampai B saja. Jadi beda potensial A sampai B. Gitu. Intinya sama, intinya adalah kita harus mencari R total atau perbandingan R. Oke. Jadi kalau kayak gini berarti ini A, B, ini C. Kalau di sini ada R. Kalau di sini A dan B, AB itu ada 2 hambatan R dan R yang diparalel. Berarti seper R ditambah seper R sama dengan 2 per R. Berarti jadinya R per 2. Ya, jadinya R per 2. Jadi yang AB itu R saja, yang AC berarti ini tambah ini 3 per 2 atau 1,5 R. Bisa nggak kalau kita tidak usah mencari arus yang mengalir? Bisa. Gimana caranya? Jadi kita berpikirnya lebih praktis di sini. Gimana caranya tanpa mencari I kita bisa tahu P perbandingan P-nya? Jadi salah. Ini nanti SMP. Kalau SMA I sama dengan P per R gitu ya.
Jadi V itu akan sebanding dengan R. V sebanding dengan R. Otomatis kita bisa tuliskan lagi, berarti V AB dibandingkan dengan V AC itu sama dengan RAB per RAC, gitu kan? Oke, jadi kita langsung masukkan saja. VAB-nya nggak ada, yang dicari VAB-nya 120 volt. RAB-nya hanya R, kemudian RAC-nya ini ditambah ini, berarti 3/2 R. Ini dieliminasi. Oke, jadi 3/2 VAB sama dengan 120 volt. Berarti VAB saja 120 volt dikali 2/3. Jadi bagi 3 40, berarti VAB-nya Oke, jadi kalau kita lihat dari sini perbandingannya, yang di sini saja itu 80 volt, berarti yang di sini sampai ke sana ini sisanya 40 volt. Gitu. Jadi ini adalah rumus saktinya listrik dinamis. Gitu ya. Oke, silakan di-scroll ulang kalau kecepatan, dan nanti kalian bisa karena kita paralel lagi, nanti silakan komen di komen akun YouTube, karena biar kita bisa diskusi 4 kelas sekaligus. Karena kalau di psikologi nanti kita tidak bisa bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau di akun YouTube nanti kita bisa bareng-bareng 4 kelas, jadi biar ilmunya banyak. Kalau di psikologi kita sendiri juga repot karena kita kan buka beberapa kelas gitu. Jadi bisa langsung 4 kelas, kalian belajar lebih banyak. Oke, terima kasih banyak. Ada tambahan? Oke, terima kasih banyak hari ini, dan pertemuan selanjutnya hari Jumat, pertemuan ketiga, nanti kita insya Allah bahas lagi materi karena materinya sangat banyak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.